Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Paulina Asafa, NIM 1511916, semester 4, program studi Pendidikan Kimia dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan sebuah praktikum sederhana tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan, dengan tujuan untuk menentukan larutan jenuh, larutan tidak jenuh, dan larutan lewat jenuh. Sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Yang pertama, kelarutan. Kelarutan dilambangkan dengan S atau solubility, yang artinya adalah konsentrasi maksimum zat dalam satuan larutan. Jika semakin besar S atau pelarut, maka semakin mudah untuk larut atau sulit untuk mengendap. Jika semakin kecil S, maka semakin sukar larut atau semakin mudah mengendap. Yang kedua, jenis-jenis larutan. Yang pertama yaitu larutan tidak jenuh. Artinya larutan yang mengandung solut atau zat terlarut kurang dari yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya tidak tepat habis bereaksi dengan pereaksi atau masih bisa melarutkan zat. Yang kedua, larutan jenuh. Larutan jenuh yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan mengadakan kesetimbangan dengan solut padatnya. Atau dengan kata lain, larutan yang partikel-partikelnya tepat habis bereaksi dengan pereaksi atau zat dengan konsentrasi maksimal. Pada larutan jenuh terjadi kesetimbangan antara zat terlarut dalam larutan dan zat tidak larut. Dalam kesetimbangan ini, kecepatan melarut sama dengan kecepatan mengendap, artinya konsentrasi zat dalam larutan akan selalu sama. Konsentrasi solut dalam larutan jenuh disebut dengan kelarutan. Untuk solut padat, maka larutan jenuhnya terjadi kesetimbangan di mana molekul fase padat meninggalkan fasenya akan masuk ke fase cairan dengan kecepatan yang sama dengan molekul-molekul ion dari fase cair yang mengkristal menjadi fase padat. Yang ketiga, larutan sangat jenuh atau larutan lewat jenuh, yaitu larutan yang mengandung banyak solut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh. Atau dengan kata lain, larutan yang tidak dapat melarutkan zat terlarut sehingga terjadi endapan. Suatu larutan jenuh merupakan kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan tersebut akan bergeser bila suhunya dinaikkan. Pada umumnya, kelarutan zat padat dalam larutan bertambah jika suhu tersebut dinaikkan. Yang ketiga, itu hasil kali kelarutan. Hasil kali kelarutan atau dilambangkan dengan KSP merupakan tetapan kesetimbangan untuk larutan jenuh. Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah praktikum sederhana. Baik, selanjutnya kita akan langsung saja ke praktikumnya. Di sini alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama 2 buah gelas plastik, yang kedua sendok, yang ketiga kertas untuk mencatat, kertas dan berpoin untuk mencatat waktu yang diperlukan, stopwatch, saya menggunakan HP. Yang kedua, bahan-bahan yang digunakan, yang pertama air panas, yang kedua air biasa, dan yang ketiga garam. Baik, kita langsung saja melakukan praktikumnya. Langkah yang pertama yaitu menuangkan air panas ke dalam gelas. Yang kedua, menambahkan 2 sendok garam ke dalam gelas, lalu diaduk. Aduk sambil menyalakan stopwatch untuk melihat waktu yang diperlukan sampai garamnya benar-benar larut. Garamnya sudah larut, waktu yang diperlukan untuk melarutkan garam pada 2 sendok garam yaitu 16 detik.
Yang kedua, menambahkan lagi 2 sendok garam, lalu diaduk. Yang kedua, waktu yang diperlukan yaitu 20 detik. Yang berikut, menambahkan lagi 2 sendok makan garam ke dalam gelas yang berisi air panas. Sudah 6 sendok makan garam. Lalu nyalakan stopwatch dan mengaduk sampai garamnya terlarut. Setelah 28 detik, larutan ini garamnya sudah mulai ada endapan. Disebut dengan larutan jenuh karena larutan yang partikel-partikelnya sudah tepat habis bereaksi dengan bereaksi. Waktu yang diperlukan yaitu 58 detik. Berikut, menambahkan lagi 2 sendok garam ke dalam larutan. Sudah 8 sendok makan garam. Nyalakan stopwatch dan mengaduk. Setelah 58 detik, garam ini sudah tidak bisa larut lagi. Terdapat banyak sekali endapan. Disebut dengan larutan lewat jenuh karena partikel-partikelnya sudah tidak bisa larut lagi. Yang kedua, menggantikan air panas tadi dengan menggunakan air biasa. Pertama, menuangkan sedikit air biasa secukupnya ke dalam gelas. Lalu yang pertama, memasukkan 2 sendok garam ke dalam gelas dan menyalakan stopwatch sambil mengaduk larutan. Waktu yang diperlukan sampai garam tadi larut yaitu 23 detik. Yang kedua, menambahkan lagi 2 sendok garam. Larutan yang ini disebut dengan larutan tidak jenuh karena pelarut masih bisa melarutkan partikel garam tadi. Menambahkan lagi 2 sendok garam. Sudah 4 sendok garam.
Kedua, waktu yang diperlukan sampai garamnya larut yaitu 26 detik. Lalu menambahkan lagi 2 sendok garam dan sudah 6 sendok garam. Setelah 26 detik, di sini terjadi adanya sedikit endapan, disebut dengan larutan jenuh. Waktu yang diperlukan untuk larut yaitu 35 detik dan masih terdapat sedikit endapan di dalam. Berikut menambahkan lagi 2 sendok garam ke dalam larutannya. Nyalakan stopwatch dan mengaduknya sampai garam ini larut. Nah, setelah 35 detik, garam ini sudah tidak bisa larut lagi dan sudah terdapat banyak endapan. Disebut dengan larutan lewat jenuh karena pelarut sudah tidak bisa dapat melarutkan zat ini. Nah, baik, sekian praktikum kita hari ini. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu yang pertama, faktor suhu. Nah, contohnya pada praktikum tadi kita menggunakan air panas dan air biasa. Dengan menggunakan air panas, pelarutnya dapat melarutkan zat dengan cepat atau dalam waktu yang lumayan singkat. Dan dalam waktu yang singkat, kalau dengan menggunakan air biasa, waktunya sedikit lebih lama daripada dengan menggunakan air panas. Terus yang termasuk larutan tidak jenuh yaitu yang pertama, pada penambahan 2 sendok sampai 4 sendok makan garam, karena di situ pelarut masih dapat melarutkan zat garam tersebut. Yang termasuk larutan jenuh yaitu pada penambahan sendok ke-6, di situ karena sudah terdapat sedikit endapan atau larutan tersebut sudah habis bereaksi, sudah tepat bereaksi dengan reaksi tersebut. Kalau yang termasuk larutan lewat jenuh yaitu pada penambahan sendok garam yang ke-8. Di situ sudah terdapat banyak sekali endapan dan pelarut tersebut sudah tidak bisa lagi melarutkan zat reaksi tersebut, sehingga terjadi banyak endapan dan disebut dengan larutan lewat jenuh. Sekian dan terima kasih.